Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang online. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk live yang kedua kalinya ya. Jadi masuk hari kedua. Kalau kemarin masih pembukaan, sekarang kita masuk ke saya ingin membahas sesuatu gitu ya, yang pasti tetap berkaitan dengan rumah gitu, dengan rumah dan penghuninya. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang memang berkaitan dengan rumah tangga ya, rumah tangga itu kan masalah suami dan istri gitu. Kalau yang sekarang saya ingin membahas tentang ibu gitu ya, tentang istri atau seorang ibu yang bahasannya adalah kebahagiaan seorang istri atau ibu di dalam rumah gitu. Kenapa harus di dalam rumah? Karena yang akan saya bahas ini memang untuk ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang notabene ada di dalam rumah, pekerjaannya mengurus rumah gitu ya. Beda dengan ibu-ibu yang bekerja, itu kan mereka pekerjaannya ada di luar, tentunya berkaitan dengan instansi, bertemu dengan kolega, dengan teman, ataupun suasana yang intinya bekerja gitu ya, bukan main-main gitu, nggak bisa leha-leha. Atau mungkin yang dihadapi adalah kertas, laptop gitu, ataupun ada yang bekerja bagian marketing ya, itu kan tetap bisa seneng mungkin begitu ya, tapi tetap aja mereka ada di luar rumah. Kenapa fokusnya adalah ibu rumah tangga gitu ya, padahal ibu rumah tangga itu sudah terpenuhi secara finansial dari suaminya gitu ya. Secara finansial itu pasti sudah terpenuhi gitu. Walaupun Anda tahu gitu ya, mungkin ibu rumah tangga ini tahu bahwa keadaan ekonominya sedang tidak baik-baik saja, tapi yang namanya suami itu pasti akan bilang, ini adalah tanggung jawab saya dan kamu tetap di rumah merawat anak-anak gitu. Jadi istilahnya memang sudah terpenuhi gitu ya, terpenuhi secara ekonomi gitu, secara ekonomi atau hal yang paling mendasar. Nah, sedangkan kebahagiaan ya, yang kita bahas ini adalah kebahagiaan seorang istri atau ibu rumah tangga gitu ya. Kenapa sih ibu-ibu rumah tangga ini kok banyak yang stres gitu ya, stres? Tahu sendiri dong, di berita itu bahkan sampai ada yang membunuh, sampai ada yang bunuh diri bareng gitu ya, anaknya diajak bunuh diri. Itu kan suatu bentuk-bentuk yang ekstrim gitu ya, sangat-sangat ekstrim. Kalau bentuk kecilnya ya, bentuk yang paling kecilnya kita nggak usah membicarakan yang sangat ekstrim gitu, tapi kalau kita ngomongin ibu di rumah itu kenapa sih kok selalu strength gitu ya. Strength maksudnya ngasih tahu anak, kenapa sih nggak dengan cara yang halus gitu. Kalau kita lihat di sinetron gitu ya, di sinetron atau mungkin yang suka drakor, ada yang suka drakor, itu kan biasanya Anda melihat gitu ya, atau punya gambaran bahwa seorang ibu itu kalau ngomongi anaknya itu halus gitu, halus dengan cara jangan gitu. Tapi kenapa kalau di dunia nyata yang Anda temui itu kebalikannya ya, keras gitu ya, keras, mungkin bahkan kata-katanya cenderung yang membentak gitu ya, cenderung membentak.
Kenapa bisa seperti itu? Padahal sebenarnya ibu ini bisa loh gitu, bisa menyampaikan kata-kata yang halus gitu. Nah, itu kan tanda-tanda tidak bahagia gitu ya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah itu tadi, apa sih kebahagiaan itu, kemudian apa yang menyebabkan tidak bahagia, dan yang terakhir cara mendapatkan kebahagiaan. Itu yang akan kita bahas hari ini, dan fokusnya tentu tetap kepada ibu rumah tangga. Yang pertama, apa sih kebahagiaan itu? Nah, ini saya sambil baca ya, saya bacakan. Jadi kalau dari KBBI, dari Kamus Besar, itu bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram yang terbebas dari segala yang menyusahkan gitu. Jadi ya merasa bahagia, nggak ada unek-unek gitu. Nah, orang pada saat merasakan bahagia atau bisa dikatakan sehat secara mental ya. Kalau saya menyebutnya memang kesehatan mental, atau ibu ini dalam keadaan yang normal, stabil, itu namanya bahagia gitu. Karena kebahagiaan itu kan nggak bisa diungkapkan ya. Kalau misalkan kita tanya ke ibu-ibu yang kita temui gitu ya, Mbak, kamu bahagia gitu, mereka tuh akan mikir, dan kebanyakan jawabannya pasti bahagia. Ya, saya bahagia gitu. Karena orang saat ditanya dan mereka menjawab bahagia itu secara sadar, ya pada saat itu dia itu akan berusaha menutupi atau berusaha menerima keadaan yang saat itu terjadi gitu. Atau mungkin kalau misalkan orang biasa ya, maksudnya orang lain yang tanya, itu bukan teman dekat atau bukan sahabat gitu ya, itu pasti jawabannya ya bahagia gitu. Beda kalau misalkan Anda itu orang yang dekat dengan si ibu gitu ya, ataupun mungkin apalagi suami nih ya, suami yang ingin tanya nih, sebenarnya istriku ini bahagia nggak ya gitu. Wah, jawabannya pasti panjang kali lebar, dan mungkin itu seharian Anda hanya akan mendengarkan istri saja gitu. Dan semua dikeluarkan mulai dari mungkin seperti anduk di tempat tidur, kemudian sedikit-sedikit lupa naruh apa gitu, akhirnya kan tanya sama istri ya kan. Kemudian belum lagi naruh anduk, mungkin anduk di tempat tidur, ada yang di kamar mandi, kemudian ada yang selalu lupa menaruh sesuatu. Itu kan istri atau seorang wanita ini yang sudah banyak kerjaannya itu tambah pusing gitu loh. Akhirnya ketika suami bertanya, apakah kamu bahagia gitu, jawabannya itu ya itu tadi, panjang kali lebar. Seharusnya kamu itu kayak gini-gini, tolonglah ngertiin aku kayak gini loh. Akhirnya kan keluar semua gitu ya, akhirnya keluar semua. Nah, berarti tandanya memang bahagia itu sesuatu yang dirasakan dan dikeluarkan ya. Rasa yang dikeluarkan hanya orang tertentu saja. Jadi bahagia sesungguhnya itu memang pada keadaan yang Anda sehat secara mental dan merasakan suatu bahagia. Pokoknya nggak ada lah yang namanya grundel gitu ya. Misalkan punya anak bayi, punya anak balita, kalau misalkan Anda merasa bahagia, Anda nggak capek gitu loh, nggak akan mengeluh intinya gitu, nggak ada keluhan tentang tentang subjek Anda saat ini gitu ya. Anda sebagai apa gitu kan, sebagai ibu, sebagai apa, dan Anda nggak ada keluhan tentang itu. Oh, berarti itu keadaan yang bahagia. Tapi kalau misalkan pada saat Anda sendiri kayak merasa ada yang kosong, ada perasaan-perasaan yang masih kebayang-bayang sesuatu yang tidak menyenangkan dari masa lalu, oh itu berarti masih Anda ada perasaan nyantol gitu ya, nyantol yang memang ini harus dihilangkan gitu, disembuhkan begitu. Ini yang menyebabkan
ketidakbahagiaan itu bisa hadir kapan saja. Jadi Anda kapan aja itu bisa enggak bahagia karena masa lalu yang masih membayangi ataupun keadaan yang mengingatkan lah. Kadang ya kalau sendiri gitu ya, otak manusia ini kan nggak pernah berhenti. Otak manusia ini selalu bekerja. Entah pada saat ngepel itu kan berarti ya fokusnya di situ. Maksud saya pekerjaan otak itu ya pada fokus gitu ya, pada fokus kita. Kalau misalkan pernah ngelamun nggak? Tentunya semua orang pernah ya ngelamun. Nah itu kan pekerjaan dari otak kanan gitu ya. Itu pekerjaan dari otak kanan. Memang otak ini nggak pernah berhenti. Nah itu akan muncul gitu loh. Kalau kata orang Jawa kan itu pada saat suwung gitu, katanya suwung atau kosong. Saat itu Anda merasa bahwa aku ngapain ya gitu, dulu kok kayak gini gitu. Kemudian ketika melihat anak gitu ya, melihat anak yang masih bayi, masih balita, itu perasaan untuk ketakutan akhirnya ada gitu. Yaitu sebenarnya karena otak kanan Anda bekerja dan Anda nggak punya aktivitas gitu, nggak punya aktivitas atau sesuatu yang membuat Anda produktif. Fokusnya itu hanya ada di situ karena otak manusia nggak pernah berhenti gitu. Nah oleh karena itu tadi sudah dua. Jadi apa sih kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah keadaan itu tadi. Kemudian yang menyebabkan ibu tidak bahagia itu adalah sebenarnya waktu yang kosong atau suwung gitu, suwung. Dalam artian otak ini loh, otak ini bekerja seenaknya dewe katanya gitu, bekerja seenaknya sendiri. Itu mengakibatkan pemikiran yang enggak gitu. Nah kemudian bagaimana biar ibu ini tetap merasa bahagia gitu kan, merasa bahagia. Nah kita masuk di dua faktor ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor eksternal ini adalah keadaan rumah gitu ya, keadaan rumah. Bisa aja orang enggak bahagia ketika rumahnya itu berantakan, tapi bingung mau memulai dari mana. Ini banyak kasusnya seperti ini karena yang ikut kelas bebenah rumah ya, yang ikut kelas bebenah rumah total itu rata-rata mengatakan pada awalnya itu bingung gitu. Saya bingung Mbak, mau memulai dari mana karena rumah saya itu sudah sangat kayak gini gitu, dan ditunjukkan foto-fotonya. Karena memang sebelum ikut kelas kan pasti foto after, before itu kan pasti dikasih nanti pada saat ikut kelas. Jadi ini loh Mbak kayak gini gitu. Dan ya saya nggak perlu ngomong gitu. Dan memang sangat mencengangkan gitu ya, kaget dan bagaimana mau dibereskan kalau semuanya itu tumplek-blek dalam suatu ruangan yang baju nggak dipakai di situ. Maksudnya baju-baju yang pokoknya nggak dilipat gitu ya, yang belum dilipat di situ. Anak pulang sekolah baju di situ, barang-barang semua ada di situ, dan ruang tamu nggak berupa ruang tamu. Bahkan ada ruang tamunya itu alih fungsi gitu ya, alih fungsi untuk gudang gitu, katakanlah untuk gudang ya. Saya bilangnya untuk gudang karena di situ stroller yang nggak dipakai itu untuk tempat umbruk-umbrukan gitu. Kemudian juga ada sepeda motor ada di situ ya, namanya juga ruang tamu ya. Ruang tamu itu kan identiknya luas, jadi tempatnya ada di sana. Dan saya berpikir bahwa memang ya gimana seorang ibu bisa bahagia gitu ya ketika yang ditangkap oleh mata itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan gitu. Rasanya ya gini ya, pasti ibu-ibu tahu deh kalau bangun tidur rumah itu tidak dalam keadaan bersih, itu pikirannya kan pasti
aku mau mulai dari mana ya gitu, aku mau mulai dari mana, padahal masak belum, kemudian mempersiapkan suami berangkat kerja ya, mempersiapkan barang-barang, mungkin ada yang terus pokoknya ada sesuatu yang dipersiapkan lah, entah itu untuk anak-anak, entah untuk suami gitu loh. Nah, belum lagi kalau misalkan yang berantakan tadi itu ada di depan mata gitu ya. Beda kalau misalkan Anda mempersiapkan tempat yang memang khusus untuk umbruk-umbrukan. Misalkan di belakang gitu ya, di belakang atau di gudang gitu. Itu umbruk-umbrukan ya memang sudah tempatnya gitu. Tapi kalau misalkan yang embres-embres itu di kamar atau di ruang tamu, atau ketika Anda keluar dari kamar tidur, gimana rasanya? Bangun tidur itu sudah pusing dulu kan, sudah pusing dulu. Nah, dari situlah ketidakbahagiaan itu muncul, atau kesel sendiri gitu, kesel sendiri. Nah, oleh karena itu unsur bahagia atau yang bisa membuat ibu bahagia, yang pertama adalah membereskan lingkungannya atau tempat tinggalnya sebelum Anda membereskan diri sendiri gitu. Membereskan diri sendiri ini lebih susah. Kenapa? Karena kita kan hidup ya, manusia itu kan hidup, jadi keperluannya itu banyak, dan kita itu selalu bergerak gitu, selalu bergerak. Beda kalau misalkan barang itu ada di situ, ya di situ, kalau nggak dipindahkan dia nggak akan bergerak. Intinya ya dibersihkan dulu lingkungannya sebelum Anda membereskan diri Anda sendiri, apalagi ke hati begitu. Nah, untuk membereskan lingkungan ini ini ada tipsnya ya. Tipsnya itu kayak gini. Ini yang paling dasar ya, kita nggak masuk ke dalam hitungan karena kalau hitungan itu ada di kelas, biasanya harus ada saya pandu gitu, ada panduannya, kemudian untuk kepentingan apa biasanya mereka akan ngomong gitu. Tapi kalau yang basicnya aja itu dimulai dulu nih. Kalau yang embresan bener-bener nggak karu-karuan itu dipisahkan antara baju, antara buku, antara kertas, dan lain-lainnya gitu. Yang lain-lainnya ini mungkin banyak ya, dan itu tersebar. Misalkan udah saya spesifikkan gini, yang lain-lainnya ini dipisahkan berdasarkan ruangannya. Misalkan gini ya, ada pulpen, ada misalkan ada sandal, ada lipstick. Nah, setelah Anda membereskan yang 3 tadi, yang baju, kemudian yang buku, yang kertas, sudah dipisah-pisahkan. Nah, yang lain-lainnya itu silahkan Anda melihat ini tempatnya di mana gitu. Melihat tempatnya di mana gitu. Nah, setelah dipisah-pisahkan dan ditempatkan pada tempat-tempatnya, itu tadi dipisah-pisahkan lagi antara yang disortir ya. Kita mulai penyortiran antara yang tidak dipakai dengan yang dipakai. Boleh lebih spesifik antara yang penting dengan yang tidak penting gitu. Nah, setelah Anda selesai dengan itu, tentunya hasil penyortiran atau yang perlu dibuang itu silahkan dibuang, harus keluar dari rumah. Nah, setelah itu nanti Anda akan sangat merasakan bahwa oh ternyata rumah saya ya, rumah yang begitu hancur gitu, yang begitu aur-auran, oh bisa begitu lega begitu. Nah, setelah selesai menyortir itu biasanya sudah kembali ke tempatnya masing-masing, dan silakan dipastikan aja bahwa barang yang tersisa itu barang yang Anda pakai ya. Tolong digarisbawahi, yang tersisa itu adalah barang yang Anda pakai saja gitu. Mungkin ada baju musiman atau barang-barang yang musiman, misalkan seperti
baju ke kondangan ya, atau becek gitu kalau kata orang Kediri gitu. Nah itu bisa disimpan ya, dipastikan aja lah, dipastikan bahwa saya akan ke kondangan pakai baju ini gitu. Kenapa sih fungsinya seperti itu? Karena ibu-ibu ketika musim kondangan, ketika musim jalan-jalan sama temennya, ketika ada acara gitu, kalau ditanya jawabannya adalah tidak punya baju. Padahal baju selemari ya, ada ratusan baju itu enggak pernah dipakai gitu. Nanti setelah Anda praktek ya, setelah Anda membuang apapun yang sudah dipakai, maksudnya sudah nggak dipakai, nanti dirasakan bahwa mereka itu manfaat buat saya gitu loh. Jadi Anda perlu merasakan barang yang Anda miliki itu bermanfaat, bukan sesuatu yang hanya tersimpan ya. Dan mereka itu sebenarnya membebani penghuninya gitu. Ya mereka minta dirawat, ya kan? Mereka minta dirawat dan paling enggak mereka minta dipakai. Ya karena ada gitu, karena ada di dalam rumah. Kalau misalkan nggak ada kan nggak mungkin gitu. Karena Anda beli, Anda merasa punya. Pada akhirnya otak ini loh ya, kepala kita itu pernah gitu kan, pernah punya ini, pernah punya itu, tapi karena nggak dipakai akhirnya lupa. Tapi teman-teman, di alam bawah sadar manusia itu nggak pernah melupakan ya. Dalam alam bawah sadar manusia sebenarnya tidak pernah melupakan apa yang Anda miliki. Buktinya misalkan Anda punya foto dari orang yang Anda benci banget gitu ya, Anda benci banget, tapi Anda simpan dengan dalih bahwa saya akan mungkin punya perasaan saya akan balas dendam gitu ya, balas dendamnya harus lebih baik gitu ya, lebih baik. Tapi sebenarnya kalau Anda tahu itu nggak boleh dilakukan, itu nggak boleh. Jadi ada barang yang seperti itu lebih baik dibuang dan kita itu fokus. Biar apa? Biar kita itu punya gambaran diri gitu ya, punya gambaran diri sendiri, berkembang, daripada kita mematok diri ya, patokan kita adalah orang lain misalkan gitu. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena Anda akan merasa saya nggak mampu seperti dia gitu. Iya kalau misalkan Anda mampu nggak apa-apa. Tapi pada keadaan tertentu, jika Anda nggak mampu mencapai itu, ya akan stres sendiri gitu. Anda akan stres sendiri. Padahal kebutuhan secara finansial sudah terpenuhi, tapi kebutuhan balas dendamnya itu nggak terpenuhi, itu juga bikin nggak sehat gitu, nggak sehat secara psikis. Ya daripada kita fokus dengan seseorang ya yang membuat kita sakit hati, ya entah itu orang lain, entah itu ibu kita gitu ya. Kan kadang orang dipacu kan sama ibu gitu ya. Tapi kita balas dendamnya, saya ingin lebih dari apa yang dikatakan ibu misalkan gitu. Tapi lebih baik nggak usah seperti itu. Lebih baik fokus pada diri sendiri dan menjadilah sukses dengan brand gitu. Brandnya diri sendiri, nggak usah karena orang lain, nggak usah karena siapapun gitu ya, walaupun ada dendam gitu. Nggak usah. Lebih baik kita itu fokus pada diri sendiri gitu. Walaupun nggak seperti apa yang Anda harapkan, misalkan melebihi orang yang bikin Anda dendam, ya nggak usah sampai ke sana. Untuk apa gitu? Yang penting kita sudah mencapai kebutuhan kita gitu ya. Kebutuhan itu kan terbagi menjadi 5 ya. Kebutuhan itu ada 5. Ada kebutuhan yang pertama, ini dari teori Maslow ya, itu yang pertama masih bersifat seperti barang-barang ya, makan atau bersangkutan dengan tubuh gitu, dengan real. Nah kemudian sudah masuk kedua ya, tahap kedua itu adalah ketenangan. Ketenangan ini bisa dikatakan menerima gitu, menerima keadaan.
Kemudian kalau yang ketiga, ini sudah masuk ke cinta ya, cinta. Manusia kan butuh cinta. Eh, buktinya orang menikah ya, orang menikah itu kan pasti ingin dicintai. Yang pertama pasti butuh tenang dulu. Tenang itu tadi sudah ada ya. Jadi tingkat kedua sudah dapat, tingkat ketiganya adalah cinta, tingkat keempat ini loh yang biasanya sangat membuat orang itu susah untuk bahagia karena tidak mendapatkan ketika masuk ke hal keempat ini dia stuck gitu ya, stuck dalam artian merasa tidak berguna padahal sudah ada yang mencintai, padahal Anda juga dicintai dan mencintai padahal sudah, tapi yang keempat ini harusnya Anda itu produktif atau beraktivitas begitu. Itu nomor 4 yang seringkali membuat ibu-ibu tidak bahagia, itu sebenarnya tidak mencapai tingkat keempat ini gitu ya, karena waktu luang ya, kita akan kembali lagi nanti bahasannya seperti itu. Jadi setelah tadi ya, balik ya kembali ya, cara mendapatkan kebahagiaan yang pertama tadi sudah selesai nih, sudah beres semuanya, urusan rumah sudah bersih, nggak akan kembali berantakan. Kalau kata saya dan kata orang-orang yang ikut kelas bedah rumah total itu, setelah tidak kembali berantakan seperti semula, walaupun berantakan Anda nggak akan stres karena sangat mudah dibersihkan gitu. Yang biasanya 30 menit membereskan rumah mungkin hanya butuh sekitar 5-10 menit. Nah itu kan sudah membuat ibu bahagia ya kan, ibu itu selalu bahagia kalau rumahnya beres. Nah kemudian yang kedua, kalau tadi sudah eksternal ya, eksternalnya adalah rumah, kemudian yang kedua itu adalah internal. Kalau pembahasan internal ini lebih panjang sih sebenarnya. Internal ini sudah masuk ke bahasan ke tingkat keempat tadi ya, masuk ke dalam diri, sudah bukan lagi cinta, sudah bukan lagi aman, tentram, karena semua itu sudah didapatkan ya, yaitu aktivitas gitu, aktivitas atau menghidupkan kembali otak yang suwung kata orang Jawa gitu. Nah caranya adalah setelah rumah beres yaitu siapkan tempatnya teman-teman, siapkan tempat untuk Anda bahagia, siapkan tempat dan waktunya gitu. Saya nggak tahu apa yang membuat Anda bahagia, karena kebahagiaan orang itu kan masing-masing ya kan, masing-masing, atau bisa dikatakan hobi. Hobinya apa sih? Itu biasanya yang membuat orang bahagia. Kalau yang baik ya, yang bagus memang di tingkat keempat ini adalah pencapaian pada hal ibadah atau peribadatan. Itu ada di nomor 4. Jadi kalau kita bicarakan untuk bahagianya Anda adalah ibadah, misalkan gitu ya. Misalkan ibadah salah satu kebahagiaan Anda. Ya, nanti banyak ya, bahagia ini kan banyak. Ibadah bisa disertai dengan mungkin Anda senang menulis, Anda senang berolahraga, Anda senang apalagi menyanyi misalkan, Anda suka sembarang yang Anda sukai gitu. Disiapkan aja tempatnya untuk itu, karena syarat dari rumah tidak kembali berantakan itu adalah mempunyai organ yang lengkap. Organ lengkap itu ruang tamu, itu sudah pasti punya ya. Walaupun rumah Anda itu multifungsi seperti rumah saya, ini bukan rumah saya ya, kontrakan saya ya, multifungsi gitu ya, nggak apa-apa, tapi di situ harus ada sebuah tanda bahwa itu ruang tamu. Misalkan kalau siang atau malam itu menjadi ruang tidur ya kan, ya nggak apa-apa juga gitu, tapi yang pasti ini adalah ruang tamu gitu. Jadi pada jam berapa harus bersih,
pada jam berapa ini harus kembali untuk menjadi tempat tidur, ini jam berapa untuk tempat bermain anak gitu. Nah, berarti kan lengkap ya, sebenarnya bisa lengkap gitu. Nggak perlu Anda punya organ yang benar real ya, real seperti rumahnya orang-orang yang memang sudah fokus gitu ya. Oh, ini satu ruangan untuk tempat bermain, satu ruangan untuk ruang baca, satu ruangan untuk bekerja misalkan gitu. Kalau rumah Anda kecil multifungsi, ya ini memang salah satu pertanyaan dari peserta sharing yang kemarin ya. Itu seperti itu, Mbak, rumah saya itu kecil gitu. Teman-teman, rumah kecil itu dengan rumah kecil bukan berarti Anda tidak bahagia dan bukan berarti Anda tidak bisa memenuhi ketentuan organ lengkap tadi gitu. Enggak seperti itu. Jadi memang rumah yang mini atau bagaimanapun keadaan rumah Anda itu sebenarnya cukup gitu, cukup. Manusia itu selalu cukup sebenarnya begitu. Pasti bisa gitu, pasti bisa. Yang pasti walaupun kecil ada tandanya gitu loh, ada tandanya. Mungkin kalau misalkan ini khusus untuk membaca gitu ya, untuk membaca Anda siapkan di pojok ada meja gitu, kemudian di atasnya dikasih rak gitu, dikasih rak. Dan sebenarnya lebih kecil tempat itu lebih baik. Kenapa? Karena settingan dari otak kita itu adalah fokus itu bisa mencetak manusia menjadi cerdas ya. Fokus itu mencetak manusia menjadi cerdas. Kalau misalkan Anda dihadapkan dengan tempat yang begitu luas ya, dan pasti akan mikir, enaknya tak isi apa ya, mau isi apa ya gitu. Akhirnya Anda berpikir membeli sesuatu yang Anda sukai, tapi bukan sesuatu yang Anda butuhkan. Beda kalau misalkan rumah Anda itu kecil, tempatnya kecil ya, itu pasti rumahku nggak muat gitu. Rumahku nggak muat kalau aku beli ini dan ini nggak aku perlukan. Jadi cukuplah aku punya sekian, yang aku baca cukup ini gitu. Nah, kalau misalkan memang membutuhkan buku-buku yang banyak gitu ya, ya ditata aja, entah sampai atas gitu ya, entah sampai atas, kemudian di bawah, tapi yang pastikan semuanya dibaca dan kalau perlu ada tanggalnya gitu ya. Tanggal saya akan membaca buku ini bulan ini, misalkan bulan November tanggal 11 sampai tanggal 15 ini harus kelar gitu ya. Ya sudah gitu. Kalau rumah Anda kecil, seharusnya Anda lebih cerdas lagi gitu. Cerdas dalam artian yang kayak tadi ya, jadi lebih strategis gitu, strategi. Kita tuh harus lebih berpikir bagaimana sih kebutuhan ini terpenuhi dengan hal yang minim gitu. Pokoknya lebih fokus aja. Sudah ya. Setelah Anda menyiapkan tempatnya ya, setelah Anda menyiapkan semua tempatnya, misalkan Anda suka olahraga gitu, ya sudah, nanti saya mau olahraga jam sekian. Ya setelah disiapkan tempat, menyiapkan waktu. Saya tadi kan sudah bilang ya, mempersiapkan waktu. Artinya manajemen waktu guys. Manajemen waktunya ini yang perlu Anda tata. Kemudian yang setelah manajemen waktu, manajemen hati ya, manajemen hati kan, karena syaratnya memang ada dua tadi, yaitu eksternal dan internal. Internal ini sudah mencakup perilaku ya, perilaku kita, yaitu bisa dengan jurnal. Kemudian kalau hati ini sudah masuk ke pemaafan diri, kemudian menerima diri sendiri, kemudian merasa diri ini sudah mencapai kepuasan gitu ya, mencapai suatu kepuasan batin. Sudah nggak berpikir tentang uang misalnya gitu ya, sudah nggak berpikir aku kok kayaknya nggak punya uang ya, sudah nggak seperti
successful lagi ya, itu sudah kesekian gitu loh, maksud saya itu sudah kesekian, tapi Anda sudah mencapai lebih dari hobinya. Kalau tadi yang nomor 4 adalah hobi, yang kelima ini Anda bisa berbagi ilmunya gitu. Misalkan hobinya apa, menulis gitu ya, menulis sudah sampai bisa di share gitu, kemudian bisa menjadi buku. Nah, biasanya orang yang sudah merasa mampu gitu ya, dia akan berusaha. Ini sudah alami ya, sifat alami manusia adalah menyampaikan gitu, menyampaikan apa yang dia bisa, dia mampu kepada orang lain. Itu sudah puncaknya gitu, itu puncaknya. Jadi berbagi ya, berbagi tanpa mengharap balasan, karena memang ya itulah manusia yang utuh, seperti itu. Sekian dulu bahasan bahagiannya. Dari sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo. Tapi enggak deh, bukan tapi. Sambil saya bercerita ya, sudah kelar, bahasan bahagianya sudah kelar, dan saya ingin sedikit bercerita. Jadi ada beberapa anggota kelas KBRT, dan saat mengisi kuesioner hasilnya itu sangat mencengangkan ya, bahwa dia mendekati depresi gitu ya. Tentunya tandanya adalah mudah marah, salah satunya. Pokoknya setelah mengisi kuesioner. Anehnya beliau ini bukan orang yang enggak mampu ya, Jadi memang saya bercerita hari ini itu ingin, memang ketidakbahagiaan itu biasanya muncul bukan karena kebutuhan finansial ya. Bahkan orang yang masih mengejar finansial itu bisa bahagia karena ya yang diinginkan, yang dibutuhkan itu tercapai. Misalkan bekerja itu tadi ya, itu kan masih finansial. Orang masih berpikir tentang saya harus mendapatkan uang gitu. Kemudian kalau ibu rumah tangga yang apalagi nggak boleh bekerja ya nggak boleh bekerja. Jadi jangan berpikir bahwa ngapain sih kok nggak kerja, ngapain sih gitu. Ya nggak bisa gitu juga. Jadi ibu-ibu ini ada yang bahkan di rumah tapi nggak melakukan online shop misalkan gitu ya, itu kan saya ya. Kalau nggak punya kegiatan online, entah itu bikin kerajinan entah apa, tapi ternyata ada ibu-ibu yang nggak beraktivitas gitu loh, nggak beraktivitas sama sekali. Itu kan sangat kasihan, dan itu benar dia mendekati depresi gitu. Dia mendekati depresi yang akhirnya suka diam kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, intinya apa yang Anda inginkan saat ini, kalau memang Anda merasa depresi, merasa nggak ngapa-ngapain itu ya silakan mencari suatu kegiatan yang sekiranya membuat Anda produktif. Produktif itu bukan hanya menghasilkan uang, tapi Anda mau menulis, Anda mau berolahraga lah ya, itu namanya juga bisa produktif loh. Karena sekarang banyak kan trainer olahraga ataupun konten-konten itu ya, olahraga dijadikan konten. Apa yang dimiliki, apa yang bisa, kemampuannya apa dijadikan konten. Itu produktif. Artinya mengisi waktu atau beraktivitas dengan baik dan maksimal. Sekian bahasan hari ini yang mencangkup ibu bahagia. Semoga ibu-ibu itu nggak ada yang stres lagi ya, nggak ada yang baby blues gitu ya. Saya sangat berharap ibu-ibu yang seperti itu bisa sembuh ya, seperti orang yang ikut di KBRT ya. Itu alhamdulillah mereka nggak perlu ke psikolog ya, itu kata mereka. Dan memang benar, saya juga merasakan.
Jadi silahkan sehatkan diri Anda dari rumah, dari kemampuan Anda. Sekian dari ini, ketemu lagi besok dengan bahasan kok susah ya mengendalikan emosi. Insya Allah itu yang akan kita bahas di esok hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.